Terima kasih. Tadi saya minta, kalau sudah katanya Pak Ustadz, tidak akan salah tanpa menulis. Ini pepatah kuno mengatakan, jangan harapkan menang kalau takut kalah. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang buku yang sudah ditulis oleh Bapak Ustadz atau Kiai Haji Said Agil Sirat, maaf Kiai. Ini saya baru kenal Kiai. Kalau memang sudah ada keraguan dengan penjelasan daripada Ustadz Idrus Romli, mohon Bapak Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat mohon mencabut bukunya yang sudah beredar seluruh Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Bapak Said Agil mengenai penyegaran, yang dulu katanya penyegaran kajian Aswaja, ternyata sudah menabrak sana sini, sehingga yang pertama ditabrak adalah kajian ta'arif dari Aswaja yang disampaikan oleh Hasyim Asy'ari. Beliau tidak malu-malu sekali mengatakan ini maaf agak risih dan memalukan. Kedua juga menabrak para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan mengatakan Utsman pikun dan juga saatnya sudah mundur dari khalifah. Ketiga juga tidak luput dari para sahabat, juga Nabi juga menjadi objek dari tabrakan beliau. Saya antusias kepada kecerdasan kepada Bapak Said Agil. Nabi yang Cuma, mana? Nabi yang mana? Saya tabrak mana Nabi? Kenapa? Nabi yang saya tabrak mana? Tabraknya di dalam makalah Bapak itu Nabi belum tuntas menyelesaikan masalah konflik kesukuan dan juga masalah fanatisme Qabilah. Juga amanatun naql yang disampaikan oleh Bapak Said Agil, terutama menyebut masalah membunuh Sayyidina Utsman, di situ disebut Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ini dari mana Bapak Said? Ternyata yang berdasarkan rujukan-rujukan dari kitab-kitab tarikh bukan Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau pertama kalinya orang yang tidak jadi mengadakan niat yang tidak baik itu. Terus juga perbedaan firqah masalah sina firqatan juga diragukan oleh Bapak Said, yang mana kesahihannya juga sudah jelas riwayat Tirmidzi atau Baihaqi, Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya, dan itu sahih. Kalau seandainya ahli sunnah dikatakan bahwa lahir dari konflik politik, maka pertanyaan saya adalah ketika pertentangan antara Syiah, Khawarij dan juga Muawiyah, ahli sunnah itu di mana? Ada yang mengatakan bahwa golongan-golongan yang diam dan golongan-golongan yang bertaubat setelah itu, itulah ahli sunnah yang terus melakukan ajaran Rasul, termasuk Abdullah bin Umar. Nah, kalau kita melihat ahli sunnah itu mempunyai unsur politik dalam ajaran-ajarannya, saya tidak pernah melihat di dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah itu justru yang dibahas masalah-masalah akidah, tidak unsur-unsur politik seperti itu. Jadi permasalahan dengan Mu'tazilah itu kalau yang saya lihat permasalahan ilmiah. Yang terakhir, perbedaan antara Said Agil dan Imam Al-Asy'ari ketika membuat karya makalat Islamin atau karya-karya Asy'ariyah yang terakhir adalah kalau Ustadz atau Kiai Haji Said Agil itu memflorkan bahwa ini semua dari perut Islam, tetapi kan harus diperjelas agar orang awam itu bisa mampu mencerna dengan baik mana ajaran benar, mana yang tidak. Persalahan itu masalah elit, bahwa itu tidak boleh dikafirkan, itu elit. Tetapi saya mohon ada ungkapan-ungkapan yang dipahami secara awam bahwa ahli sunnah lah yang benar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nanti ada termin berikutnya ya, dengan pertimbangan berikutnya. Saya persilakan pada Pak Said. Terima kasih. Yang saya kritik ta'rifnya, bukan Syekh Hasyim Asy'arinya, bukan. Apakah redaksi Ahlussunnah adalah yang mengikuti salah mazhab dalam akidah Asy'ari Maturidi, dalam fikih salah satu mazhab 4 Hanafi Maliki Hambali, dalam tasawuf Junaidi. Apa itu ta'rif? Jenengan semua tahulah. Ta'rif itu harus ayyakuna jami'an mani'an, jelas cakupannya, jelas batasannya,
harus pakai jenis wal fasal, kalau jenis dan nauk namanya rosem. Nah masa ta'arif punya Ahlussunnah adalah yang mengikuti, masa begitu ta'arif tuh? Nah, monggo dipikir secara jangan dulu cari emosi. Seandainya yang ngomong bukan Ki Hasyim lah, yang ngomong bukan Ki Hasyim, yang ngomong Pak Husnun yang ngomong. Ahlussunnah adalah yang mengikuti mazhab 4, yang mengikuti mazhab 2 dalam akidah, Asy'ari Maturidi, yang mengikuti Junaidi dan Ghazali dalam tasawuf. Saya kira orang akan mengatakan gombal itu. Karena yang ngomong Pak Husnun. Karena ketika ngomong Ki Hasyim Asy'ari, dikritik seakan-akan yang kritik itu keluar dari apalah. Padahal saya itu bukan takrif. Maksud takrif kayak gitu? Kita semua ngaji mantek kan, semua munawarok kan semua ngaji. Ayyakuna jami'an mani'an, jenis fasol, kalau jenis nauk namanya rosem. Ya, al-insan haywanun natik itu baru ta'rif, jami' mani'. Ya itu. Jadi bukan saya menghina Ki Hasyim, tidak. Tapi bahwa itu bukan ta'rif. Monggo dipikir monggo. Kita ngaji mantek semua kan. Ta'rif itu bukan manusia adalah Zaid, Abu Bakar, Agus, Joko. Ya bukan itu ta'rif, bukan. Manusia adalah hayawan, jenis. Tapi hayawan yang bagaimana? Natik, itu batasannya. Hayawan cakupannya, natik batasannya, jami'an mani'an. Wa asy' la yutasawwar illa bil had wal had ayyakuna jami'an mani'an. Kan gitu dalam ilmu manteknya itu. Soal saya dengan Ki Hasyim Asy'ari saya katakan tadi sampai sekarang pagi dan sore selalu saya baca Fatihah untuk Mbak Hasyim. Sebenarnya rahasia yaitu rahasia dapur sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian saya tidak membela Ahlussunnah yang nggak bener dong. Tiap hari saya sampaikan membelain NU. Tak goblok-gobloknya orang yang nggak mau NU itu. Nah, kalau orang mengatakan saya sholat hanya berdasarkan Quran dan hadis, goblok. Kita nggak mungkin sholat kalau tanpa fikih. Kita nggak mungkin haji kalau tanpa manasik. Kita nggak mungkin baca Quran benar kalau tanpa tajwid. Tajwid itu baru ada tahun 200. Yang ngarang tajwid namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Yang wafat tahun 224. Baru ada tajwid tahun 200-an. Artinya bid'ah itu tajwid itu. Baru ada tajwid tahun 200. Nah, tapi kita nggak bisa baca Quran dengan benar kalau tanpa bid'ah tajwid. Saya ngomong gitu setiap ceramah itu saya ngomong gitu. Malah ngomongnya di mana? Di kantor Muhammadiyah, Cikini. Di kantor Muhammadiyah saya ngomongnya itu. Tidak, ya, tapi nggak dengan bahasa goblok enggak. Kita tidak bisa melaksanakan, mempraktekkan ibadah tanpa fikih karena Quran dan hadis tidak mengandung juknis dari praktek ibadah. Saya berani taruhan kalau ada orang pergi haji tanpa ikut seseorang nggak akan sesat pasti. Nggak bisa cari Arafah, Muzdalifah, Mina dan gimana caranya balang, gimana caranya tawaf kalau tanpa yang ada yang diikutin. Lah ada yang diikuti itu namanya taklid namanya. Haji ikut orang, cara tawafnya, cara balang namanya taklid. Itu saya ngomong gitu di kantor Muhammadiyah Cikini. Ada Dinam Sudin, ada Agung Gumelar, ada Pat Yasno, ada Ria Mizar Yakudu, ada dan sebagainya. Walhasil yang saya hadapi lebih besar lagi itu. Kemudian saya menghujat sahabat, bukan saya Ustadz, nerjemah dari kitab ini. Al-Imam As-Syafi'i Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Jangan Ad-Dainuri bacanya, Dinawari. Jangan Ad-Dainuri, enggak ada kota Dainur, ada Dinawar. Al-Asma'i, enggak ada Asma'i, Asma'. Az-Zabidi bukan Zubaid, Zabid. Apalagi jadi silakan baca ini Al-Imamah Wasyasah Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Ini Ahlussunnah tenanan nih. Ya, bukan kitab Syiah bukan. Saya pun heran. Sayyidina Ali dengan Muawiyah kirim surat saling syatem, saling ngenyak, saling misuh-misuh lah. Ya aduallah. Oh, ya. Enggak ada suratnya. Ketika kirim surat pada Muawiyah. Mohon bisa diselesaikan. Ya. Moga. Baca dulu Habib ya, baca dulu Habib. Kemudian saya bukan hujat Nabi, saya mengatakan orang Arab ternyata belum siap menghilangkan kesukuan. Begitu Rasulullah wafat, mulai intrik kesukuan mulai muncul, walaupun belum sangat. Sangatnya nanti puncaknya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Saljuk, Bani Buweh, itu kan sudah suku itu namanya. Ketika Sayyidina Ali, ketika Rasulullah, Sayyidina Ali tidak pernah mengatakan Al-Hashimi, nggak pernah. Ali Al-Murtado, Abu Bakar As-Siddiq, bukan Al-Taimi, Umar Al-Faruq, bukan Al-Adai.
Artinya suku itu nomor berapa lah? Apa namanya? FAM itu loh. Nah, setelah Rasulullah wafat sudah mulai muncul ada pertimbangan kesukuan. Apalagi ketika tim formatur 6 orang yang akan mengganti Sayyidina Umar. Itu udah pertimbangan sukunya besar sekali. Sayyidina Tolha mengatakan, saya nggak mungkin. Saya kan dari Adi. Masa Adi? Umar dari Adi, saya Adi. Nggak mungkin. Adi lagi nggak mungkin. Nah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, saya dari keluarga Zahroh. Nah, keluarga yang kecil, nggak berwibawa, nggak mungkin. Kata Zubair, saya dari Bani Hashim. Ada Ali, nggak mungkin saya jadi. Kata siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, saya dari Bani Umayyah. Ada Utsman. Walhasil pertimbangan suku muncul lagi. Ketika zaman Rasulullah tidak ada orang bangga dengan suku, malah malu. Malu kalau mengatakan suku itu. Malah hilang. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, tidak pernah Abu Bakar At-Taimi, Umar Al-Adi, nggak pernah. Sayyidina Ali pun nggak pernah Al-Hashimi, nggak. Ali Al-Murtadha. Walhasil bukan nabinya yang saya kritik, masyarakatnya yang saya kritik. Orang Arabnya yang sulit diatur, gitu loh. Atau ternyata Mbah Hasyim Asy'ari kurang berhasil, orang masih banyak nolak NU. Ya bukan Hasyim Asy'arinya yang salah, masyarakatnya loh. Gitu. Ya, ini kalau yang membunuh Sayyidina Utsman saya katakan Muhammad bin Abu Bakar masuk. Begitu pegang Sayyidina Utsman, kepalanya Utsman melihat, oh kamu Muhammad tah. Kalau bapak kamu tahu apa yang kamu lakukan, niscaya bapak kamu marah. Keluar Muhammad, nggak jadi membunuh. Datang 2 orang yang sampai sekarang namanya nggak jelas siapa. Itulah yang membunuh Sayyidina Utsman. Udah Muhammad memang sudah akan bunuh. Udah masuk pegang kepalanya Utsman. Karena suratnya Sayyidina Utsman itu kepada Abdullah bin Abi Sarah, kalau surat ini kamu terima, bunuhlah Muhammad bin Abu Bakar. Tangkap Muhammad bin Abu Bakar dan bunuh. Perintah surat palsunya, surat yang dibawa oleh budak hitam yang ketahuan di tengah jalan di rombongan Mesir. Ya. Bahwa saya bahasanya kasar itu saya baru datang dari luar, bahasa barangkali kasar barangkali. Nanti saya halusin lah, saya berhalusin. Gitu aja ini. Ya. Kemudian ahli sunnah wal jamaah itu adalah sejak zaman sahabat. Ya jelas dong. Saya mengatakan NU itu yang persis zaman Rasulullah, NU ini. Yang persis zaman Rasulullah NU ini. Contohnya sahabat memuji Rasulullah diam. Ka'ab bin Zuhair banat Su'ad, inna Rasulullah sayfun yustadha'u bi muhannadun min sufillah maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lama aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kusufu 'inda liqa'i wala min ma'azilu syamul aronin abdullah busuhum min Dawud fil haja sarabilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman wala ismal jazi'a idza nilu. Itu saya hafal banat Su'ad, muji-muji Rasulullah sampai dikasih selimutnya. Selimut itu bahasa Arabnya burdah. Maka setiap ada qasidah yang intinya memuji Rasulullah disamakan qasidatul burdah. Artinya memuji Rasulullah adalah sunnah takririyah. Goblok. Saya selalu mengatakan goblok itu pada Muhammadiyah, goblok bukan pada. Itu namanya sunnah takririyah goblok. Artinya NU ini persis seperti yang diperoleh oleh NU adalah yang terjadi ketika zaman Rasul. Jadi memuji Nabi Muhammad itu, baca maulid Nabi, baca Debak Barzanji, sunnah. Apalagi bid'ah malah sunnah takririyah. Habib Lutfi di bawah malah ngomong wajib malah. Habib Lutfi malah, waktu saya ngomong di Magelang sunnah, malah wajib itu bukan sunnah. Ya udah wajib lah udah. Jadi bahwa ahli sunnah itu sesuai dengan Rasulullah. Ya. Nah sekarang tadi mas yang ini, di mana ahli sunnah ketika Ali dan Muawiyah? Jadi kan kayaknya menganggap Ali bukan ahli sunnah kalau gitu. Ali itu ahli sunnah. Jadi Sayyidina Ali ahli sunnah. Jadi nggak usah tanya di mana ahli sunnah. Ali itu ahli sunnah. Kemudian kalau kita ahli sunnah merasa di pihak yang benar, jangan ragu kita berhadapan dengan siapapun. Tapi ahli sunnah yang mana? Ahli sunnah yang merujuk kepada maqalatul islamiyin, merujuk kepada al-risalah ahli tsaghar atau takwilati ahli sunnah karangan Abdul Mansur Al-Maturidi. Itu yang paling orisinil sudah. Maaf ya. Kalau ahli sunnah itu oleh kiai-kiai di sini ya sudah ahli sunnah yang lokal. Kalau kita mau ya betul ya enggak maaf ini. Kalau ahli sunnah mau betul-betul baca ahli sunnah yang tenanan, baca Asy'ari maqalatul islamiyin, baca Al-Maturidi, takwilati ahli sunnah.
permintaan bahwa saya suruh dicabut bukunya, ya enggak bukunya, nanti diralat saja. Soal minta maaf saya sudah tanda tangan di Lirboyo. Kemarin saya dipanggil Lirboyo, 1, tetap akan bertahan ahli sunnah. 2, minta maaf kepada ulama atas pendapat saya kontroversi. 3, siap ditegur, dinasihatin oleh para ulama. 4, akhlakul karimah. 5, mendekatkan kepada saya tanda tangan. Pokoknya asal tidak tanda tangan, dilarang kawin lagi saya tanda tangan. Kalau dilarang masna saya nggak mau tanda tangan. Kalau hanya itu saya tanda tangan. Tolong dihormati dulu, biar beliau bicara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kenalkan kepada Ustadz Said Agil Sirot. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Syuriah NO PWNO Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah, tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah, di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan ahlus sunnah, khususnya kaum Nahdliyin, sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu Anda perkenalkan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdliyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya, dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang BWH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya, antum lebih tahu. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum dekat dengan mereka, berapa banyak kaum Nahdliyin yang digerogoti sama mereka? Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti, tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdliyin di Jawa Timur, tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Kami 20 tahun bendung, jogo, sampai di Serobon Syiah. Tapi antum kasih jalan mereka untuk gerogoti kita. Saya bukan Syiah. Karena Syiah itu udah ada definisinya. Atba'u aliyin alladzina ya'taqiduna bi imamatihi nasson wa ta'yinan. Lah saya tidak percaya. Saya enggak percaya itu. Enggak percaya itu. Saya bukan atba'u aliyin alladzina ya'taqiduna bi imamatihi nasson wa ta'yinan, bukan. Bahwa orang Syiah itu yang harus meyakini Ali itu jadi khalifah dengan dasar wasiat dari Rasulullah. Nek aku mati gantinya Ali. Saya nggak percaya itu. Ali mau mati, nek aku mati gantiku Hasan. Saya nggak percaya itu. Hasan mau mati wasiat ganti saya Husain. Husain mau mati wasiat ganti saya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin wasiat ganti saya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir wasiat ganti saya Ja'far. Ja'far wasiat ganti saya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim wasiat ganti saya Ali Ridho. Ya itu saya hafal, itu saya hafal. Lah tapi saya nggak percaya dengan itu semua. Dan saya tidak percaya ismatul a'immah. Dan saya tidak percaya awwal wajibin al insan ma'rifatul imam. Itu Syiah itu. Kalau saya tidak. Kalau kita tidak, awal wajibin al insan ma'rifatul ilah. Kalau Syiah ma'rifatul imam. Wa man lam ya'rif bil imam kafar. Itu saya nggak percaya itu.
Jadi saya bukan Syiah yang jelas, hanya dalam pembahasan ilmiah, analisis ilmiah sejarah, kita tidak bisa menyampingkan peranan Syiah dalam dakwah. Dalam sejarah loh Pak, dalam sejarah. Syiah juga pernah perang dengan nggih. Ya. Jadi yang imam 12 namanya, yang percaya pada imam itu 12 imamiyah. Kalau yang berhenti pada Ali Zain Muhammad bin Hanafiyah namanya kisaniyah. Yang mendirikan adalah Mukhtar ibn Abi Ubaid yang berjasa, Mukhtar ibn Abi Ubaid berjasa membunuh semua pembunuh Husain. Semua pembunuh Husain dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid sampai kepalanya dibawa ke Muhammad bin Hanafiyah. Nah, tapi berhenti di situ. Kalau yang sampai Muhammad Al-Baqir kemudian Ali Zain Abidin kemudian mengangkat Zaid, namanya Zaidiyah. Nah, itu di Yaman yang dekat dengan ahli sunnah. Maka ahli sunnah pun baca kitab Zaidiyah, Nailul Autor, Fathul Qadir fit Tafsir. Nah, itu Syarah Bulughul Maram, itu yang nulis Syiah Zaidiyah oleh ya, tapi artinya kiai-kiai NU pun membaca Syarah Subul Salam, Syarah Bulughul Maram itu yang ngarang Syiah Zaidiyah. Nailul Autor itu yang ngarang Syiah Syaukani, Syiah Zaidiyah. Nah, ketika Imam Zaid mau perang, mau menyerang Khalifah Abu Ja'far kemudian di tengah jalan pengikutnya tanya, "Ma ra'yuka fil imamain fis syaykhain?" Pendapat kamu tentang Abu Bakar Umar bagaimana? Imam Zaid mengatakan berdua itu adalah orang baik, laki-laki itu adalah orang baik. Idzan nahnu rafadnak. Kalau demikian kami menolak kamu. Kemudian misah, pecah. Nah, yang pecah itu namanya Rafidhah. Dari kata mereka idzan rafadnak. Itu asal mulanya gelar Rafidhah. Kemudian sampai Ja'far Shadiq putra pertama namanya Ismail. Tapi Ismail ini wafat sebelum Ja'far. Tapi begitu Ja'far Shadiq mati, kata orang tetap pengganti Ja'far Ismail, walaupun Ismail itu mati sebelumnya Ja'far. Itulah Ismailiyah. Berhenti di situ Imam. Namanya Sab'iyah 7. Nanti pecah jadi dua. Yang sekarang ada Nizariyah, ada Bahroh. Bahroh di Bali ada, di India banyak. Nizariyah pecah lagi jadi Nusairiyah dan Alawiyah. Dan Alawiyah Hafidh Asad. Alawiyah, kalau Bahroh Nizariyah jadi Duruz, Walid Jumblat, Kamal Jumblat. Nah, kalau yang Alawiyah jadi Binazir Buto, Ali Buto, itu Ismailiyah Nizariyah. Oh, panjang lebar. Ali Khan, Abdul Karim Khan, itu pengusaha konglomerat muslim, itu Ismailiyah Nizariyah. Nah, yang terus sampai 12 namanya Imamiyah atau Ithna Asyariyah. Yang kalau kita akui secara jujur, mereka berjuang melawan Israel, membela Palestina sekarang. Itu adalah Ithna Asyariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh yang hadir saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Diskusi yang akrab penuh kekeluargaan ini dapat saya simpulkan satu, bahwa akhina fillah Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot adalah bukan orang Syiah. Dua, dia adalah orang NU asli, tetap berpegang kepada nilai-nilai salaf, berpegang pada kitabullah, sunnat Rasul, dan ijma'nya para sahabat. Adapun ada sisi-sisi beda adalah dalam kajian pemikiran dan sudut pandang. Kepala sama berambut, kecerdasan beda.